teman-teman. Hai, shalom sobat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan siapa? Boy Dan juga Kak Dewi dalam acara Renungan Harian Anak ceria. Ada kuasa dalam pujian. Dan ayat renungannya dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-23C. Dan ayat renungannya dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-23C. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Adik-adik pernah melihat orang yang kerasukan roh jahat tidak? Agar roh jahat itu bisa pergi dari orang tersebut adalah orang-orang di sekitar dari orang yang kerasukan roh jahat itu menaikkan puji-pujian, bernyanyi, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pernah lihat gak adik-adik? Kalau adik-adik belum pernah lihat, tidak apa-apa. Ini memang merupakan kejadian nyata dan itu tertulis dalam Alkitab adik-adik yang dialami oleh Raja Saul adik-adik. Jadi Raja Saul itu pada saat dia memimpin bangsa Israel, ternyata dia melakukan hal yang tidak baik. Dia tidak dengar-dengar apa yang diperintahkan Tuhan Allah, sehingga akhirnya Tuhan Allah menolak dia menjadi raja. Dan saat itu juga roh Allah tidak memenuhi atau tidak ada lagi pada Raja Saul, melainkan Saul itu dipenuhi dengan kuasa atau roh-roh jahat adik-adik. Dan saat roh jahat itu mengganggu Saul, maka Saul itu akan merasa seperti tidak tenang, tidak nyaman, dan terganggu sekali dengan roh jahat tersebut. Dan Raja Saul akan merasa tenang pada saat dia mendengarkan permainan kecapi ataupun puji-pujian. Dan adik-adik tahu nggak siapa yang memainkan puji-pujian tersebut? Ternyata yang memainkan kecapi dan puji-pujian tersebut adalah Daud adik-adik. Wow, kok bisa ya? Itu karena Daud dipenuhi dengan roh Tuhan adik-adik. Dia punya roh yang daripada Tuhan sehingga memenuhi dia, dan dia memainkan puji-pujian melalui kecapinya, sehingga kuasa Tuhan Allah bekerja melalui setiap puji-pujian yang dinaikkan adik-adik. Jadi betapa pentingnya urapan dan kuasa Tuhan itu adalah setiap pribadi kita masing-masing, sama seperti Daud yang disertai oleh roh Allah, sehingga pada saat Daud memainkan puji-pujian melalui kecapinya itu, kuasa Tuhan bekerja melalui pujian tersebut dan menenangkan Raja Saul. Nah adik-adik, kita mau mencontoh Daud ya. Kita mau diurapi dengan kuasa daripada roh Tuhan, sehingga pada saat kita memuji menyembah Tuhan, roh Tuhan bekerja dalam diri kita, dan kuasa itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Benar kan adik-adik? Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, Tuhan biarlah aku boleh menjadi anak-anak yang diurapi dan dipenuhi dengan kuasa roh-Mu, sehingga pada saat aku boleh memuji menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu itu bekerja dan dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarku. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik. Haleluya. Amin. Adik-adik ya, Bye-bye.